di pernikahan agama. Menurut saya, pernikahan agama di Indonesia memang sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat yang menikahi, di mana pasangan yang saling mencintai memutuskan untuk menikah meskipun tidak diresmi oleh KUA, karena alasan yang pertama memilih pasangan berbeda agama adalah cinta meskipun terhalang berbeda keyakinan, dan alasan yang kedua bagi sebagian orang yaitu pernikahan dianggap sebagai solusi untuk menghindari zina. Nah, dengan alasan saling mencintai itu, mereka melangsungkan pernikahan walaupun berbeda keyakinan. Nah, banyak faktor yang menyebabkan pernikahan berbeda agama. Yang pertama, dampaknya itu banyak. Yang pertama, keluarga saling, yaitu konflik antara keluarga itu bisa dijalin karena berbeda keyakinan. Terus yang kedua, nanti misalnya anaknya itu kalau orang tuanya nikah beda agama, terus anaknya jadi bingung kalau mau memilih agama karena kedua orang tuanya itu berbeda keyakinan gitu. Yang kedua, apakah sah? Menurut saya tidak sah, karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang atau laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dua menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izin Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, dengan tegas di surah Al-Baqarah ini sudah melarang atau orang tua atau yang beragama Islam untuk menikahi laki-laki musyrik dengan wanita-wanita muslimah atau atas alasan apapun. Nah, secara keseluruhan beserta asbabun nuzulnya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-kafir, perempuan-perempuan kafir, yakni al-wasaniyah, perempuan-perempuan penyembah berhala. Jadi intinya menurut saya pernikahan beda agama itu tidak sah, karena sudah ada di dalam surah Al-Baqarah juga yang menjelaskan. Selanjutnya adalah hukum Islam pasal 40 ayat C. Dilarang perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dan pasal 44 dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam. Intinya, komplikasi hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Perkawinan beda agama juga dilarang oleh Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian ayat 2 pasal 2
yang akan memelihara rantai kemiskinan di dalam keluarga, dan juga anaknya nanti akan kesulitan mendapatkan pendidikan. Terus yang B, di dalam pasal 3 ayat 2 yang menentukan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, dan ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan hukum pengadilan. Nah, hukum Islam terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, yang artinya, dan jika kau khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, yakni bila kamu menikahi, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika khawatir tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Ya, demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi menurut ayat ini menjelaskan bahwa menikahi 4 orang wanita dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah 3 wanita, dan jika tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah 2 wanita, dan jika tidak mampu berlaku adil lagi, maka nikahilah 1 wanita saja. Selanjutnya di aborsi. Yang pertama, aborsi itu memang sangat menyeramkan, karena aborsi itu bisa proses mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandungan atau perut secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, aborsi itu dilakukan secara sengaja, karena aborsi boleh dilakukan dengan dokter, juga pasti mempunyai sebab melakukan aborsi. Nah, aborsi itu boleh dilakukan tergantung dengan situasinya, seperti yang pertama, kehamilan dapat membahayakan ibunya. Terus yang kedua, janin mungkin memiliki kelainan serius yang tidak dapat disembuhkan dan dapat menyebabkan kehidupan yang penuh penderitaan. Jadi aborsi itu boleh dilakukan apabila memenuhi syarat, yaitu yang pertama, kehamilan dapat membahayakan kesehatan ibunya, maka boleh aborsi untuk menyelamatkan si ibunya. Kalau selain dari itu tidak boleh, karena dilarang tentunya. Itu bisa dalam kasus pembunuhan dilakukan secara sengaja. Terus yang kedua, yang pandangan ulama tentang aborsi, yang pertama dari mazhab Hanafi. Nah, ulama Hanafiyah memperbolehkan aborsi dengan kabar nafki al-ruh, tapi harus disertai dengan syarat-syarat yang rasional. Nah, salah satu pengikut Hanafi menyatakan fuqaha mazhab ini memperbolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih bentuk segumpal darah atau segumpal darah belum berbentuk anggota tubuh. Nah, mereka menyatakan bahwa waktu terbentuknya janin yang sempurna adalah setelah janin berusia 120 hari, maka memperbolehkan karena janin belum menjadi manusia. Terus yang kedua, menurut mazhab Maliki, yaitu ulama Malikiyah berpendapat sejak awal pembuahan atau sejak awal hamil sudah tidak boleh diganggu. Artinya konsepsi adalah awal kehidupan manusia. Oleh karena itu menurut mereka tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari, karena itu aborsi sejak awal tidak dibenarkan oleh mazhab ini. Terus yang ketiga, mazhab Hanbali, itu dalam pandangan jumhur ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masa dalam fase segumpal darah. Nah, ini juga sama dengan mazhab Hanafi, yaitu boleh digugurkan kalau masih segumpal darah. Sebagian ulama Hanabilah secara mutlak memperbolehkan pengguguran kandungan sebelum peniupan ruh. Jadi menurut mazhab ini boleh aborsi diharamkan sebelum 40 hari, dan lebih dari itu diharamkan atau dilarang. Yang keempat, mazhab Syafi'i. Al-Qurtubi dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid mengatakan bahwa menurut Imam Syafi'i, aborsi pada janin yang belum terbentuk sempurna maka tidak diwajibkan membayar kurah. Namun bila sudah ada kehidupan pada janin tersebut atau ditiupkan ruh pada
bayi tersebut, maka wajib membayar Qur'an. Sebagaimana dikatakan Al-Kashfi, pada ulama sepakat mengharamkan pengguguran kandungan yang dilakukan sebelum peniupan ruh atau setelah 4 bulan, dan tidak dihalalkan bagi kaum muslimin melakukan hal itu merupakan pelanggaran pidana atau makhluk yang hidup. Nah, menurut dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 75 dari undang-undang ini menetapkan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan atas alasan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, serta bagi korban perkosaan. Nah, aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis yang jelas dianggap sebagai tindakan pembunuhan. Terus juga pasal 347 KUHP melarang aborsi dengan ancaman pidana, dan pasal 348 KUHP memberikan pengecualian untuk aborsi yang dilakukan oleh dokter dengan alasan kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibunya. Nah, yang terakhir, solusi terbaik dari aborsi yaitu pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Sebelum kita tahu bahwa kita tuh akan hamil, kita sebelumnya harus cek dulu kandungan kita, apakah di dalam perut kita ini bersih atau di mana gitu. Ke dokter dan spesialis kandungan. Yang kedua, dukungan dan konseling, yaitu membantu individu mengatasi trauma emosional, maka dibutuhkan support atau konseling ke ahlinya. Nah, ini juga membantu si ibunya untuk mengatasi emosional yang terkait aborsi, memberikan ruang aman bagi individu mempertimbangkan konsekuensinya dan mendapatkan dukungan emosional. Maka solusi yang terbaik ya di menurut saya. Mungkin itu saja penjelasan saya. Bila ada kekurangan di dalam penjelasan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.